Halo guys, welcome to Noob Signer. Di video kali ini kita akan buat template dari aplikasi kripto ya. Aplikasi kripto yang biasanya kan sekarang udah banyak tuh, kayak aplikasi di mobile ada Peluang, ada Indodax, ada dan lain-lain lah ya. Nah, kita akan membuat seperti aplikasi Peluang, mirip, cuman nggak 100%. Jadi thanks to Peluang, atas inspirasinya gue membuat video ini. Nah, di video kali ini gue akan bagi jadi beberapa part. Kalau nggak salah sih 5 ya, sesuai patch dari aplikasinya nanti. Nah, dan juga gue akan memberitahu gimana caranya untuk menginstal Quasar dari awal. Jadi kan kalau kemarin-kemarin gue langsung uh, masuk ke kode. Jadi di sini gue mau kasih tahu gimana caranya install Quasar untuk kalian yang belum tahu. Nah, jadi untuk menginstal Quasar itu kalian tinggal ke websitenya quasar.dev. Nah, kemudian kalian tinggal ke Quasar CLI ini. Nah, di sini. Nah, sebelumnya kalau kalian ada yang bertanya, apakah kodenya bisa di-compile ke mobile apps? Nah, jadi di sini udah dijelasin ya. Quasar CLI is the pride of Quasar Framework. You can seamlessly build. Nah, jadi kalian bisa build secara seamless itu SPA, SSR, PWA. PWA ini untuk progressive web app ya. Jadi misalnya di web nanti bisa diinstal dalam bentuk shortcut gitu. Kemudian ada Bax. Nah, ini bisa mobile app ya melalui Cordova. Kemudian ada Electron aplikasi. Jadi Electron ini biasanya untuk desktop. Ini nih, kalian baca within the same project folder. Jadi satu project folder aja kalian bisa compile ke berbagai macam ini. SPS, SSR dan sebagainya. Jadi kalau kalian yang bertanya seperti itu bisa ya. Ya, mungkin nanti di akhir video gue akan kasih tahu tutorial gimana untuk mengcompile template aplikasi kripto ini menjadi mobile apps. Jadi part yang terakhir. Nah, untuk menginstal Quasar, kalian itu butuh yang namanya Node.js. Nah, tinggal kalian pilih Node.js, Node 12 plus, 12 ke atas, itu untuk Quasar CLI with Webpack. Nah, nanti Webpack ini ada saat kita install nanti ya, nanti gue kasih tahu. Nah, Note 14 Plus itu untuk VT. Jadi kalau kalian punyanya Note 13, jangan kalian nanti pilihnya yang Quasar CLI VT ya. Pilihnya yang Webpack aja gitu. Nah, gimana cara installnya? Gampang banget. Kalian tinggal ke Node.js, website itunya. Nah, kalian install aja. Nah, pilih versi yang keberapa. Kalau yang terbaru berarti bisa Webpack, bisa VT. Tapi kalau kalian mau bener-bener yang Webpack aja, nah kalian ya install aja yang 13 gitu kan. Udah selesai install Node, tinggal kalian ketikin ini di terminal npm i -g @quasar garing CLI. Nah, tunggu sampai selesai install. Kalau udah selesai, nah berarti itu udah bisa kalian gunakan Quasarnya. Nah, gue udah install semua, tinggal kita ke terminal atau command line. Sebelum itu buat aja cari tempat di mana kalian mau install ya, dokumen, desktop terserah. Nah, kalian tinggal ke uh, folder tersebut. Tadi gua kan mau installnya di dokumen aja. Jadi gua perginya ke dokumen ya. Nah, jadi gua udah nyampe di dokumen, tinggal kalian install Quasarnya, tinggal ketik ini npm init Quasar. Jadi npm init Quasar. Nah, ini akan bentuk folder baru ya secara otomatis. Jadi kalian nggak usah payah-payah buat folder sendiri gitu. Tinggal kalian cari aja path yang mana mau kalian tuju foldernya. Nah, install aja di situ langsung. Kita enter. Nah, nih, what would you like to build? Kalian pilih aja app with Quasar CLI. Nah, ini kalian tinggal set aja nama foldernya. Jadi ya crypto APK gitu ya. Nah, pilihnya yang versi 2 aja. Kemudian ya ini kalian bisa pilih mau TypeScript atau JavaScript. Gua JavaScript aja. Nah, ini yang gue bilang tadi ya.
versi node-nya. Kalau punya kalian 13, jangan install yang with VT, webpack aja. Nah, gua mau yang webpack aja kayaknya. Package name-nya crypto APK aja. Project product name must start with letter if building mobile apps. Ini crypto APK aja. Project description ini aplikasi crypto. Nah, untuk author kalian isi aja nama kalian lah. Nah, ini CSS preprosesornya gua SCSS syntax, walaupun gue jarang pakai ya karena udah disediain banyak banget di Quasar. Nah, untuk ini features needed for your project. Nah, jadi ini kalau kalian nggak mau pakai Axios misalnya, ini kalian nggak usah pilih, kan nantinya bisa diinstal secara terpisah juga ya. Tapi di sini bolehlah Axios ya. Untuk milihnya pencet spasi dan Vuex bolehlah. Ini kalau kalian mau pakai Pinia ya, Pinia. Nah, VE18N ini untuk translate kalau nggak salah. Udah, kita 3 aja. ESLint, State Management Vuex. Nah, Vuex ini digunain untuk project yang lumayan besar, udah dalam kategori big lah. Tapi kalau kecil-kecilan ya nggak usah pakai Vuex, pakai state props dengan itu aja emit ya. Oke, enter. Pick an ESLint preset standar aja. Use npm. Nah, tinggal kalian tunggu sampai selesai. Oke, udah kelar ya installnya. Nah, kalian masuk ke dalam folder yang telah kalian buat tadi nih. To get started, cd crypto apk. Nah, jadi kita masuk ke crypto apk ini. cd crypto apk. Nah, kalau kalian mau running, tinggal kalian ketik Quasar dev, terus kalian run. Dia biasanya sih defaultnya 80-80 ya. Kita pakai Chrome aja. Nah, jadi inilah tampilan awal kalau kalian menggunakan Quasar App. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam kodenya ya. Oke, aplikasi Quasar udah kita install dari awal. Kita langsung masuk ke kodenya. Di sini gue pakai Visual Studio Code. Kalian tinggal open folder. Nah, tinggal ke Crypto APK, kalian open. Nah, inilah file-file, folder-folder dari Quasar. Nah, kalian untuk awal kalian berkutik di folder src ini aja, gitu ya. Di patch, layout, router. 3 folder itu aja lah intinya. Dan komponen. Nah, di sini awalnya kita akan berkutik di main layout dan index page. Ini mau gua merubah jadi page home. Oke, otomatis rootsnya juga berubah jadi page home. Nah, jadi Quasar ini, foto ini itu adanya di page home ini ya, nih image Quasar ini Quasar logo.
Alternatifnya untuk drawer ini dia ada di main layout ya. Nah ini key drawer. Kalau gue hapus maka drawernya hilang. Nah kita nggak perlu drawernya di sini karena kita mau buat aplikasi mobile. Kita langsung inspect aja. Nah di sini drawernya kita nggak perlu, jadi kita hapus. The essential link component has been registered but not used. Oke. Nah ini komponennya juga kita hapus ya. Essential linknya kita nggak gunain. Nah ini kita hapus juga. Jika dihapus, kita nggak pakai komponen. Juga kita hapus. Nah jadi nggak ada. Kemudian tombol ini juga kita hapus, kita nggak pakai. Ini juga kita hapus. Nah, ini kita hapus. Nah, jadi kodenya dikit banget kan ya. Udah kita hapusin semua, jadi tinggal header ya, key header dan key batch container. Oke, kita akan menyusun ininya dulu, apa namanya? Main layoutnya dulu. Jadi di sini gua mau key headernya itu dia di kirinya ini kan jangan Quasar app ya. Kita mau buat aplikasi kripto. Jadi namanya itu sebelum kita ke nama kita edit dulu ini headernya. Elevatednya ini bayangan di bawah ini ya, di bawah headernya ini kita hapus. Jadi nggak ada bayangan. Kemudian kita ganti kelasnya itu kita backgroundnya white aja. Kemudian teksnya itu black. Jadi tadinya biru ganti white. Nah, di sini kita akan buat judul aplikasinya. Kita bold dengan kelasnya teks cyan. Warna cyan ya. Cyan itu maksudnya teks cyan itu teksnya warnanya cyan. Kalian tahu kan warna cyan ya? Font family-nya itu font family-nya itu Arial, Rounded, MT Bold, NS, kemudian ininya Crypto. Kita save, nah, maka di sininya munculnya NS Crypto. Oke, kita udah punya judulnya. Terus kita akan tambahin button 2 biji ya di kanan. Button notification dengan button account. Ditambahin key button. Class key margin right SM. Size-nya SM. Iconnya itu FA regular, FA bell, lonceng ya. Dari font Awesome. Search, kemudian kita free, yang free bell. Nah, ini FA regular, FA bell. Kemudian kita kasih padding SM, flat dan round. Save. FA regular, FA bell, FA bell. Kenapa nih nggak mau muncul nih? FA regular, FA bell. Ini ada ya tombolnya ya? Tombolnya ada tapi ikonnya nggak muncul.
icon enggak ya, FA regular, FA bell. Coba ya, color primary. Kalau yang solid mau nggak dia? Oh, ini jangan lupa ya, kalian aktifin font asemnya di sini. Lupa gua, ini belum gua aktifkan. Jadi kalian uncomment dulu font asemnya, baru bakalan muncul. Sorry. Nah, udah muncul ya tombol bell, kemudian kita kasih seolah-olah ada notification-nya. Jadi kita kasih key badge, kemudian floating, rounded, dan color-nya itu red. Nah, jadi seolah-olah ada notifikasi. Kemudian kita akan tambahkan satu button lagi ya. Size-nya SM, kita akan pakai, ada yang jualan alpukat guys. FA user, kemudian kita kasih paddingnya SM, dan seperti biasa flat round. Save. Nah, maka di sini ada account. Untuk headernya udah cukup, tinggal kita butuh menu ya. Kalau tadi kan drawernya di kiri gua hapus, gua akan pindahin menunya di bawah sini. Kita akan menggunakan key footer. Kita buat key footer dengan class, itu backgroundnya white, kemudian row, justify, evenly, itemsnya center, stylenya min height 10 ya. Nah, di sini kita udah ada footer. Kalau gua ganti primary dulu. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita akan isi menu-menu 5 menu ya, 5 menu. Kayak ada home, kemudian ada portfolio, search, dan sebagainya. Nah, untuk menu ini kita butuh variabel. Jadi kita akan buat dulu biar menunya dinamis. Nah, gua akan buat di sini yang namanya const app menu sama dengan ref array. Ini gua tambahin dulu ref. Nah, apa aja isinya? Itu objek-objek. Yang pertama objeknya itu isinya yang icon, FA solid, FA house. Nah, to ini akan kita tujukan nanti untuk pindah halaman. Slash. Oke. Nah, sebelum kita lanjutin, kita ke router dulu. Kita ke roots. Kita akan buat 4 page lagi. Ada page, portofolio.vue, ini isi aja key page. Nah, ini kita copy. Oke, ada page portfolio, kemudian ada page search, ada page apa ya, yang keempat itu saldo ya, page apa ya enaknya ya namanya, page ya saldo lah, saldo aja. Paste, kemudian ada page yang terakhir, page
settings. Oke, jadi kita udah punya 4 patch tambahan yang akan kita routerkan di root ini. Nah, jadi kalian tinggal copy sampai 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal kalian ganti. Kedua itu patch. Terus patch saldo sesuai dengan nama filenya ya. Page settings. Nah, kita tinggal kalian tambahin path-nya aja. Ini portofolio. Ini /search. Ini /saldo. Ini settings. Oke, kita udah punya rootnya. Kita close aja, kita nggak bermain di situ lagi. Nah, tinggal kalian tambahin di sini 5 juga. Yang ini adalah chart py. Nah, ini untuk portofolio, jadi kalian samain dengan root tadi, ya path rootnya, portofolio. Kemudian yang ini itu search, path-nya itu tadi namanya search. Kemudian ini adalah wallet. Iya, wallet ya. Ganti deh, jangan saldo ya. Wallet. Nah, karena kita ganti, jangan lupa di rootnya juga diganti. Jadi patch wallet. Nah, ininya kita ganti. Nah, ininya wallet. Kemudian yang terakhir itu gear. Gear ini untuk settings. Nah, ini sesuaikan dengan path di root kalian tadi ya. Nah, di sini. Kalau ini sesuaikan dengan nama filenya. Terus kita daftarin deh app menu. Oke, kita udah punya, tinggal kita buat sebuah key button. Nah, kita buat key button. Tinggal v4 di sini. Menu, index, index in app menu. Kemudian kita kasih key-nya itu adalah index. Nah, iconnya adalah menu.icon. Nah, jadi dia ada seperti ini ya. Terus kita kasih edit dikit itu round. Nah, jadi dia seperti ini. Oke, ini kita ganti dulu atasnya tadi backgroundnya kan white ya. Oke, waduh. Gak kelihatan ya, ini backgroundnya masih putih. Nanti kita ubah di color sini. Nah, terus kita tambahin to. Nah, to ini digunakan untuk berpindah halaman untuk router link ya. Nah, jadi menu.to. Nah, jadi saat kita klik ini kan tadi home. Nah, klik ini maka dia akan pindah, lihat ini ya, path-nya /portfolio. Ini /search, ini /wallet, kemudian ini /settings. Kita balik lagi ke home. Ini /home-nya. Nah, kita akan edit di mana saat kita klik menu, kita berada di sebuah page kan ya. Nah, tombolnya itu warnanya akan berubah menjadi cian. Kemudian akan sedikit besar tombolnya. Gimana caranya? Kita akan memanfaatkan fitur active class. Kita akan memanfaatkan color. Dan kita akan manipulasi dengan menggunakan fungsi.
bukan fungsi, apa variabel, sorry. Jadi di sini gue butuh sebuah variabel namanya active class dengan ref. Awalnya itu adalah kita set defaultnya adalah router home. Oke. Nah, jadi di sini kita punya key itu, kemudian kita punya icon. Nah, di sini gue akan buat color. Nah, di color ini kita akan melakukan perbandingan di mana kita akan melihat nilai dari active class dulu. Jika active class sama dengan menu.to, jadi saat kita klik kita buat fungsinya dulu deh. Nah, jadi gue punya method add click di mana saat tombol ini kita klik, maka active class ini akan kita rubah nilainya menjadi menu.to seperti itu. Maka colornya jika active class isinya ini sama dengan menu.to, jika nilai itu benar atau true, maka warnanya akan cyan. Jika tidak, warnanya akan gray. Seperti itu. Kita save, maka jadinya seperti ini. Ya, saat kita klik ini, maka warnanya akan berubah jadi biru. Artinya itu kita ada di menu portofolio. Kita back ke home, jadi tombol home-nya itu yang warna biru, search, wallet, dan settings. Nah, ini gue akan perkecil dan tombolnya, dan yang bertahan besar ukurannya hanya tombol yang tombol menu sesuai dengan page yang saat ini kita kunjungi gitu. Jadi gue akan buat lagi sebuah atributnya size sama jika active class sama dengan menu.to. Jika nilainya true, maka size-nya itu MD. Jika false, kita akan kecilin nilainya SM. Save, maka ini akan kecil. Jadi kalau kita pindah, maka tombol ininya akan membesar gitu. Cukup pretty lah ya, cukup cantik lah. Nah, gue akan edit lagi, tambahin lagi sentuhan styling, yaitu outline. Sama dengan jika active class sama dengan menu.to, maka ini kita nggak usah kasih perbandingan karena nilainya defaultnya ya outline ini true atau false gitu aja sih. Jadi tinggal kita masukin active class sama dengan menu.to, bisa juga kalian tulisin di sini true, false, tapi nggak usah, cukup kayak gini aja. Save. Nah, maka jika page itu sedang kita kunjungi, tombol menunya berubah menjadi outline. Nah, seperti ini gitu. Kita manipulasi lah gitu intinya ya. Nah, kemudian kita akan tambahin atribut yang terakhir, itu adalah atribut flat. Di mana di sini sama aja active class. Nah, di sini kondisinya adalah jika menunya itu sedang nggak kita kunjungi page-nya, berarti 4 ini ya target kita kalau kita sedang mengunjungi tombol home, maka akan kita set flat ikonnya, tombolnya sorry. Jadi menu.to. Nah, ini kita ganti jadi bukan sama dengan, jika active class-nya bukan sama dengan menu yang sedang kita kunjungi, maka bentuknya adalah flat. Kita save. Nah, jadi seperti ini.
Oke, jadi inilah menunya, menu dan layout yang udah kita buat. Nah, tinggal kita pindah ke page home untuk mengedit menu home-nya. Untuk part satu ini gue akan sampai menu home aja. Untuk part selanjutnya mungkin 2 menu atau satu menu satu part gitu. Oke, kita lanjut untuk mengeksekusi edit dari menu home ini. Oke, menu home. Jadi ini udah selesai ya. Kita tutup main layoutnya. Menu home ini gue hapus. Key image. Kita akan membuat list dari kripto yang udah watchlist ya, tepatnya sih watchlist yang udah kita pilih. Jadi kalau misalnya di aplikasi Peluang itu kan ada yang namanya watchlist. Nah, jadi menu home ini isinya watchlist. Kita akan isi watchlist aja. Jadi kita udah sebelumnya dari banyak kripto kita udah pilih sekian, misalnya 5. Itu yang akan kita lihat per hari misalnya. Jadi kita nggak perlu ke nyari kriptonya nyari kripto dari tumpukan kripto yang banyak. Jadi kita select aja kripto misalnya BTC, ETH gitu. Nah, jadi per hari kita tinggal ngunjungin menu home, ETH berapa, BTC berapa, kalau sesuai, kalau nggak sesuai close gitu. Jadi kita nggak perlu nyari pakai menu search lagi gitu. Itulah gunanya watchlist. Nah, di sini gue udah buat karena banyak karena banyak banget barisnya. Gue ada copy di Word, udah gue buat sebelumnya. Tinggal copy aja. Nah, ini ganti aja lah biar serasi. Setup. Kasih return. Unexpected token. Setup, return, define component. Nggak perlu pakai beginian. Nah, tinggal kalian paste di sini. Ini indentationnya gimana nih yang bener nih? Apa kebanyakan? Ini kan di sini. Di sini ya. Loh. Oke, gini benar. Nah, kasih ref. Oke. Nah, jadi watchlistnya misalnya kalian pilih emas, kemudian emasnya isi gold. Nah, di sini gue buat datanya simple aja. Jadi ada name 2, image, bid price, percentage, status. Status ini up atau down gitu ya, lagi statusnya lagi harganya lagi turun atau naik. Kemudian kripto, nah watchlist gua misalnya gua udah pilih Bitcoin, ETH, Binance, Theta, Doge, dan Luna. Nah, jadi inilah yang ada di menu home nanti isinya. Jadi kita nggak perlu ke page lain, cukup ke menu home untuk melihat yang udah kita watchlist aja gitu. Jadi kita memperhatikannya ini aja 5 ini misalnya, 6 ya, 6 koin ini aja gitu. Nah, kalian tinggal buat nih kayak gini. Gua scroll ke bawah ya. Oke. Nah, tinggal kalian buat listnya. Jadi yang pertama buat dulu div. Nah, ini untuk judul lah intinya. Produk investasi. Save. Nah, kita tutup aja, ini udah digunain. Nah,
produk investasi. Nah, ini kita hapus. Nah, ada di sini. Kita edit dulu sedikit. Kita kasih key paddingnya medium, kemudian key gutter MD. Oke. Nah, kita ganti styling dari tulisannya hanya H6, kemudian style, font family seperti biasa Arial, rounded, MT bold, save. Nah, jadi seperti ini ya. Selanjutnya di bawahnya kita akan tambahin 2 button, key button. Kita butuh 2. Button yang pertama itu berisi tulisan watchlist. Labelnya itu adalah watchlist. Oke, nah seperti ini. Kita kecilin dulu size-nya jadi SM, kemudian rounded. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, untuk button yang kedua itu isinya adalah icon eye. Di colornya itu tetap cyan, kemudian size-nya itu SM, dan iconnya itu adalah FA regular. Karena yang regular itu kalau nggak salah sih ya berbayar dia. Oh enggak ya, enggak ternyata, tapi itu pakai yang solid aja deh. Nah, jadi seperti ini. Nah, tinggal kita set flat. Oke, dan kemudian kita kecilin dengan kita tambahin dense. Nah, jadi seperti ini. Watchlist dan ini tombol I ini biasanya sih digunain kalau kita klik itu akan menampilkan seluruh koin kripto yang ada gitu ya. Nah, terakhir kita tinggal tambahin keylist untuk menampilkan koin-koinnya. Nah, jangan lupa ini image ya. Kalian cari aja image yang ada gambar koin-koinnya gitu. Jadi misalnya Bitcoin, kalian cari gambar yang logo Bitcoin gitu. Soalnya kan icon Bitcoin kan nggak ada ya kalau di misalnya font item, material icons gitu. Jadi cara satu-satunya ya cari aja dah image yang ada logo Bitcoinnya. Nah, tinggal kita tambahin keylist di sini. Keylist, kemudian v4 item, index in watchlist. Kita kasih key-nya index. Seharusnya ada 2 ya. Cek, oke ada 2, betul. Karena kan di dalam watchlist itu cuma ada 2, emas dan kripto. Jadi selanjutnya kita buat sebuah sebuah div dengan kelas text uppercase, text bold. Nah, kita akan tampilin indeksnya. Indeksnya itu apa? Emas dan kripto. Oke, bentuknya kayak gini. Terus di bawahnya kita tambahin key button, color cyan, size-nya itu SM, labelnya itu lihat semua dan no caps. Oke, ada ya. Dan tinggal kita set flat. Dan dense. Oke.
Nah, tinggal kita pindahin ini ke ujung sini. Caranya gimana? Tinggal pakai aja flexbox gitu kan. Oke, item label, kemudian header, class, row, item center. Nah, justify-nya itu kita pakai yang between. Kita tinggal cut close tag-nya, pindahin ke bawah. Jadi kita kasih indentation sedikit. Oke, kita save. Nah, maka dia akan ke samping. Nah, tinggal kita isi emas ini di bawahnya gold. Kemudian crypto ini di bawahnya ada banyak ya, ada 6 BTC, TH dan seterusnya. Kita tambahin key item. Nah, kita v4. Nah, v4-nya itu di mana? V4-nya itu list, index. Itu v4-nya di dalam in item. Jadi di sini ya, kita v4-nya. Jadi v4 itu di dalam emas dan di dalam kripto. Kemudian key-nya itu kita kasih index. Kita cek dulu apakah betul. Tambahin HHH misalnya. Nah, jadi seharusnya di bawah emas ini ada 1, HHH-nya di bawah kripto ada 6 ya, sesuai dengan banyaknya data. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, pas. Tinggal kita edit aja gimana isi dari item ya, tampilannya gitu. Nah, jadi yang pertama itu gue punya key item, section, avatar. Nah, ini untuk iconnya ya. Sorry, untuk image ini. Image yang ada di ini. Avatar, kemudian tinggal key avatar, image, src-nya itu adalah list.image. So ini ya, namanya image. Kita save, maka akan muncul kayak gini. Oke. Kemudian key item section yang kedua itu isinya adalah key item label. Copy 2 aja. Yang pertama itu adalah list.name. Yang kedua list.name2. Nah, ini ya. Nampilin name dan name 2-nya. Kita save. Nah, maka akan muncul seperti ini. Gold, emas, BTC, Bitcoin dan sebagainya. Kita edit sedikit, kita kasih style. Kita kasih styling. Teksnya kita kasih bold. Nah, maka BTC, TH, goldnya ini bold. Kemudian stylenya itu font family-nya kita ganti jadi seperti biasa Arial, rounded, bold. Nah, seperti jadi. Dan yang ini kita kasih kelasnya text caption, teksnya gray, kemudian itu text bold. Nah, oke, udah mantep. Ini udah oke lah ya. Tinggal kita kasih sentuhan terakhir itu di side-nya, key item section yang bagian side. Key item section, side, kemudian key item label, kita kasih caption, class, text bold. Nah, ini isinya apa? Isinya itu adalah list.bitprice. Nah, harganya ya. Nah, inilah harganya.
Nah, kita akan merubah bentuk harganya ini menjadi rupiah. Jadi kita akan menggunakan simple aja, yaitu international number format. Dan style-nya kita pilih currency. Jadi kalau kalian cari di Google international number format, jadi kalian kayak gini nih. New intl.number format, style-nya pilih yang currency, formatnya, nah number ini list.bit price tadi, yang ini ya. Intl number format currency with 3 school. Nah jadi, nah ini language spesifiknya banyak. Nah kita pilih yang Indonesia. Indonesia itu ID strip ID. Jadi ini kita hapus list.bit price-nya, kita new number format. Kita pilihnya ini tadi ID strip ID. Nah, stylenya kita pilih stylenya itu tadi currency, kemudian currency-nya itu adalah IDR. Dot format list.bit price. Save, maka dia udah berubah jadi RP. Nah, tinggal kalian di sini gue mau hapus bagian belakangnya ya. 02 belakang ini gue mau hapus, jadi tinggal pakai aja minimum fraction digits, yaitu set aja 0. Nah, jadi 0 belakangnya 2 hilang. Oke, ini udah bagus banget, udah ganti jadi rupiah. Nah, kita tinggal tambahin key item label yang terakhir. Nah, di sini kita akan mau nampilin presentasi 0,1 dan kita akan tampilin icon, dimana kalau up maka akan ada icon tanda panah ke atas dan warnanya hijau. Kalau ke down yang kayak gini itu tanda panahnya ke bawah dan warnanya merah. Kita menggunakan bantuan key badge. Kita close aja udah. Nah, kita cari key badge. Nah, kayak gini ya. Kita pakainya yang outline. Key badge, kemudian outline. Nah, untuk warnanya kita akan sesuaikan jika stages sama dengan up, maka warnanya itu up itu apa ya, green. Maka selain itu red. Kemudian untuk label yaitu adalah list.percentage. Kita tutup, save. Dulu, ini error kenapa nih? Stages was accessed during render. Stages. Oh, sorry. Ini list.stages. Nah, oke, ini udah bagus banget, udah cantik banget ya. Tinggal kita tambahin iconnya aja. Jadi kita di dalam key badge ini key icon, kelasnya itu
Kita kasih margin leftnya kecil aja. Nah, untuk nama ikonnya kita akan set dinamis lagi, di mana jika list.status sama dengan up, maka ikonnya itu adalah, cari di sini arrow. Arrow up-nya mana ya? Up, coba up. Nah, pakai yang ini aja nih, caret up. Jadi FA solid, FA caret up. Nah, selain itu maka kita akan pakai icon FA solid, FA caret down. Save, maka dia akan muncul seperti ini. Wah, bagus banget lah. Nah, oke, jadi inilah tampilan final dari halaman home. Kita full screen sebelum kita close. Oke, jadi kita udah buat aplikasi crypto template-nya ya. Untuk menu home yang pertama. Nah, next part kita akan menjelajah lagi di menu portfolio, search, wallet, dan settings. Nah, jadi inilah tampilan untuk menu home. Di main layoutnya itu kita ada tombol notification, tombol account, watchlist, ini tombol dengan icon eye. Kemudian di sini udah ada list dari kripto dan emas ya. Udah ada ininya juga, apa namanya, bid price, kemudian ada percentage-nya, ada tanda kalau dia panah naik, maka dia lagi up warnanya hijau, kalau turun dia lagi down warnanya merah. Oke, mungkin sampai segini aja, kita lanjut ke part selanjutnya di next video. Sampai jumpa di next video selanjutnya, bye.